Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trirasti Ulfa Tanjung dari PDIPM Tapteng. Kali ini saya akan membahas kepemimpinan dan manajemen organisasi. Pertama, kita akan membahas apa sih itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses atau cara yang diterapkan individu untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. Bedanya dengan pemimpin apa? Nah, kalau pemimpin itu merupakan individu yang berhak memberikan instruksi kepada bawahannya. Singkatnya, pemimpin itu adalah orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah proses atau cara pemimpin itu dalam memimpin. Bagaimanakah kepemimpinan yang efektif itu? Yang pertama, mampu menciptakan wawasan untuk masa depan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang organisasi, lalu mengembangkan strategi yang rasional untuk menuju ke arah wawasan tersebut. Yang ketiga, memperoleh dukungan dari pusat kekuasaan dan seluruh anggota. Yang terakhir, memberi motivasi yang kuat kepada kelompok inti dan seluruh anggota untuk mencapai tujuan tersebut. Tentunya kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam sebuah manajemen organisasi. Manajemen adalah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya secara efektif dan efisien. Manajemen terdiri dari POAJ. P untuk planning atau perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan mencari cara bagaimana mencapai tujuan tersebut. Perencanaan haruslah SMART, yaitu spesifik atau maksudnya jelas dan tujuannya juga jelas. Measurable, rencana harus bisa diukur kesuksesannya. Achievable, rencana yang dibuat harus masuk akal. Realistic, yaitu dalam membuat rencana kita perlu berpikir realis. Dan juga time, sebuah rencana harus ada batas waktu kapan rencana itu akan dimulai maupun kapan diselesaikan. Selanjutnya, O untuk organizing atau pengorganisasian, mencakup penugasan dan pembagian peran dan tanggung jawab kepada masing-masing anggota kelompok. Selanjutnya, A untuk actuating atau aktualisasi atau pelaksanaan. Nah, di sini diperlukan kepemimpinan dan pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Actuating harus sesuai dengan planning. Dan yang terakhir yaitu controlling atau pengontrolan. Manfaat dari controlling ini yaitu mampu dengan cepat melihat kesalahan dan kekurangan selama organisasi berjalan. Nah, semakin cepat sebuah masalah itu dikoreksi, maka hasil perbaikan juga akan menjadi lebih maksimal dan efisien. Nah, dari tadi kita membicarakan organisasi. Organisasi itu apa sih? Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional dan sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Tapi faktanya masih banyak organisasi yang tidak berjalan mulus dan sesuai harapan. Hal ini karena orang-orang di dalamnya tidak mampu menempatkan dirinya sesuai dengan posisinya, sehingga tidak saling menguatkan satu sama lain. Ada sebuah kutipan yang mengatakan organisasi itu ibarat pohon. Jika posisimu sebagai batang, maka jadilah batang yang kokoh untuk menopang pohon. Nah, kalau posisimu sebagai daun, jadilah daun yang rimbun supaya pohon bermanfaat untuk menaungi orang kepanasan. Jika posisimu sebagai bunga, jadilah bunga yang mereka indah supaya pohonmu terhiasi dan dikenal orang. Bahkan jika posisimu sebagai akar yang tak terlihat, maka jadilah akar yang kuat mencekram ke tanah demi tegaknya seluruh struktur pohon tersebut. Maka hendaknya semua anggota menanamkan rasa tanggung jawabnya supaya tak saling iri terhadap satu tubuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.